Langkah pertama, siapkan cikua ya teman-teman. Ini aku menggunakan 250 gram. Kita sisihkan, kemudian kita ambil talenan dan juga pisau pastinya ya teman-teman. Kemudian kita potong menjadi 2. Setelah menjadi 2, kita potong kembali menjadi 3. Jadi satu lonjor cikua itu menjadi 6 potong ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama seperti tadi, ambil satu cikua kemudian kita potong menjadi 6 bagian ya, dan lakukan hingga selesai. Nah, ini cikuanya sudah selesai dipotong semua. Lanjut siapkan tusuk sate ataupun tusuk sempolan boleh ya teman-teman. Kemudian tusuk-tusuk seperti ini. Satu tusukan aku isi 4 butir cikua ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dijual atau buat ide jualan gitu, bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semua. Kemudian lanjut siapkan 3 sendok makan tepung terigu. Kita beri air dan aduk-aduk hingga tercampur merata. Biar tepungnya ada rasanya, aku tambahkan 1/4 sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk. Ini aku menggunakan rasa sapi ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur semua. Jadi kita ambil sate cikuanya, kita baluri ke tepung terigu basah, kemudian kita guling-gulingkan ke tepung panirnya. Agak ditekan-tekan sedikit ya teman-teman, biar tepung panirnya itu menempel pada cikuanya ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi sampai selesai. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share ya, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih baik. Nah, ini udah dapat setengahnya ya teman-teman. Jadi mau langsung aku goreng aja, kalau nunggu semuanya selesai jadi kelamaan ya. Kita siapkan minyak panas dan kita goreng menggunakan api sedang ya teman-teman. Jangan lupa dibulak-balik biar matangnya merata. Kita goreng hingga coklat keemasan atau garing ya teman-teman. Kalau sudah garing seperti ini bisa angkat dan tiriskan. Ini jadinya banyak banget ya teman-teman, udah aku goreng semua. Ini bisa banget dicocol saus ataupun dikasih bumbu tabur ya, kalau mau dibuat ide jualan. Oke teman-teman, langkah pertama siapkan mie telur. Ini aku menggunakan 1 keping aja ya. Ini aku menggunakan merek Mie Eko. Kalau teman-teman menggunakan merek lain boleh banget. Kita rebus mie-nya dulu sampai melar ataupun matang ya teman-teman. Nah, ini udah cukup seperti ini. Jadi kita angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, diamkan hingga dingin ya teman-teman. Lanjut siapkan 2 sendok makan tepung terigu, kemudian kita beri air sedikit ya teman-teman, sambil kita aduk hingga tepungnya larut. Royco ayam sejumput dan juga lada bubuk secukupnya ya, ini opsional ya teman-teman. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan sebentar. Siapkan 2 batang sosis ya teman-teman. Ini yang ukurannya panjang. Kita kupas-kupas dulu sosisnya. Kalau sudah kita kupas, kita potong-potong sosisnya ya. Kita potong dulu menjadi 2 bagian seperti ini, kemudian kita potong kembali. 1 lonjong sosis kita potong menjadi 4 ya teman-teman. Baru kemudian 1 potongan kita belah menjadi 2 seperti ini, dan belah lagi menjadi 2, 1 potongan jadi 4 ya. Dan kita potong sampai sosisnya habis. Nah, ini sosisnya udah selesai dipotong-potong, kita pindahkan ke piring ya teman-teman. Ini minyak tadi yang udah aku tiriskan, minyak udah dingin, jadi kita ambil 1 potong sosisnya. Kemudian kita ambil minyak ya teman-teman. Kita langkah selanjutnya ambil minyak ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung ke sosisnya seperti ini ya, dan lakukan hingga selesai. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung di channel keluarga kita, salam kenal ya. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita dengan like, subscribe, dan komen-komen di bawah ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi semuanya ya teman-teman. Ini tuh pas banget, pas sosisnya habis juga minyak habis ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan tepung terigu tadi yang udah dikasih air ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu biar tidak ada yang mengendap di bawah ya teman-teman. Kemudian lanjut kita celupkan mie sosisnya seperti ini ya. Kalau sudah dicelupkan ke tepung terigunya, kita langsung goreng aja. Ini karena minyaknya udah panas, jadi tinggal kita cemplung-cemplungkan. Jangan lupa dibalik biar nggak gosong ya teman-teman. Kita goreng sampai garing ya teman-teman. Kalau sudah garing atau mateng atau coklat keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini setelah digoreng semua ya, ini sudah dingin teman-teman. Ini mau aku bagi menjadi 2 ya. Sebenarnya ini langsung dimakan seperti ini udah enak karena tadi udah ada penyedap dan juga kaldu bubuknya ya, udah ada rasanya teman-teman. Tapi kalau mau dibuat ide jualan lebih menarik pakai bumbu tabur ya, karena anak-anak tuh lebih suka pakai bumbu-bumbu seperti ini ya. Yang pertama ini aku menggunakan bumbu tabur rasa jagung manis. Kita goncang-goncangan aja biar semuanya rata sama bumbunya ya teman-teman. Dan yang sisa adonannya tadi aku mau bumbuin balado. Nah, ini setelah aku kasih bumbu tabur balado, dan ini jika mau dibuat ide jualan bisa dikemas dalam mika seperti ini dan lakukan hingga selesai. Ini bisa banget buat ide jualan ataupun dititipin di kantin sekolahan ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan wadah bersih ya, kemudian masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Lanjut kita kasih air secukupnya ya teman-teman, lalu kita larutkan tepungnya. Kita aduk-aduk sampai tepungnya larut.
Nah, ini tepungnya sudah larut, kemudian masukkan 1 sendok teh Royco rasa ayam, lanjut kasih kaldu bubuk 1/4 sendok teh ya teman-teman. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan sebentar. Lanjut siapkan tepung panir. Ini secukupnya aja ya teman-teman, karena ini enggak aku timbang, jadi aku enggak tahu ini berapa gram ya. Kemudian kita sisihkan. Lanjut siapkan pentol atau bakso ya. Ini aku menggunakan bakso kemasan. Satu kemasan sekitar 60 lebih sedikit ya teman-teman. Ini aku menggunakan yang merek Kuena. Kalau teman-teman menggunakan merek lain juga boleh banget ya. Lanjut kita tusuk-tusuk baksonya dengan tusukan sate ataupun sempolan ya. Kita isi 3 aja ya teman-teman, karena mau dijual harga 1000-an. Jadi 3 butir bakso udah cukup ya. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke, ini bahannya sudah siap semua. Lanjut cemplungkan ya teman-teman, kita mandikan bakso tusuknya di tepung terigu yang sudah dikasih air ya. Kalau sudah mandi di tepung terigu, kemudian kita baluri tepung panir. Pastikan bakso tusuknya terlumuri panir semua ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa agak ditekan-tekan biar tepung panirnya menempel sempurna. Kita sisihkan yang sudah teman-teman dan lakukan kembali hal yang sama seperti tadi sampai semuanya habis. Oke teman-teman, ini jadinya seperti ini ya setelah dikasih tepung panir. Kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan dalam kulkas agar tepung panirnya saat digoreng itu enggak terlalu lepas semua ya teman-teman. Ini juga bisa dibuat frozen ya, dimasukkan dalam kotak box gitu, lalu dimasukkan dalam kulkas kalau mau dibuat ide jualan di pagi hari. Atau bisa juga langsung digoreng seperti ini ya teman-teman. Kita goreng hingga coklat keemasan, jangan lupa dibalik juga biar nggak gosong ya. Kalau sudah golden brown bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, ini setelah ditiriskan dan udah dingin ya, baru kita kemas di dalam mika seperti ini. Kalau mau dibuat ide jualan, satu tusuknya kita jual dengan harga 1000-an aja ya teman-teman. Atau bisa juga disesuaikan dengan modal di daerah teman-teman masing-masing ya. Kalau mau dibuat ide jualan bisa ditambahkan topping saus sambal atau saus tomat seperti ini ya. Karena anak-anak itu lebih suka dipakein saus seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku sudah menyiapkan bahan utamanya. Ada 6 lembar roti tawar dan 6 buah sosis ya. Ini sosisnya aku menggunakan yang kemasan 1000-an ya teman-teman. Kalau mau dibuat ide jualan diganti aja sosis yang kiloan biar lebih ekonomis. Langkah selanjutnya siapkan 4 sendok makan tepung terigu, kemudian kita kasih air dan kita larutkan tepung terigunya hingga larut ya. Biar tepungnya ada rasanya, aku tambahkan Royco rasa ayam ya teman-teman. Ini cukup 1 sendok teh aja ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata.
Kalau sudah kita sisihkan, lanjut siapkan 1 lembar roti tawar, kemudian kita pipihkan ya teman-teman. Boleh menggunakan rolling pin, gelas ataupun alat yang lainnya ya. Kemudian kalau sudah dipipihkan, ambil 1 batang sosis, kita taruh di ujung roti, kemudian kita gulung-gulung ya. Sebelum ujung kita kasih perekat tepung terigu yang dikasih air tadi ya teman-teman, ini agar tidak lepas nantinya ya. Kalau sudah kita gulung hingga ujung, agak ditekan ya teman-teman biar menempel sempurna. Kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau teman-teman menggunakan sosis yang kiloan, kalau bisa itu digoreng dulu ya teman-teman, karena ini aku menggunakan sosis yang kemasan jadi siap makan dan tidak aku goreng ya. Nah ini setelah aku gulung-gulung semua, kemudian kita siapkan tepung panir dan juga tepung terigu tadi yang sudah dikasih air ya. Lanjut ambil 1 roti sosis, kemudian kita baluri ke tepung terigunya, kita ratakan ke semua sisinya ya teman-teman, biar nanti kalau dikasih tepung panir itu tidak ada yang bolong. Kemudian kita taburi dengan tepung panir seperti ini ya teman-teman, kita ratakan ke semua bagian sisinya ya, agak ditekan-tekan ya teman-teman. Nah ini sudah jadi satu dan lakukan hal sama seperti tadi ya. Ambil 1 roti sosis, kemudian kita celupkan ke tepung terigu dan kita baluri lagi dengan tepung panir, dan lakukan hal yang sama hingga roti tawarnya habis. Nah ini sudah terlumuri tepung panir semua. Di sini bisa di frozen ya teman-teman, atau bisa di stok. Kalau mau langsung digoreng seperti ini juga bisa ya. Siapkan minyak panas, kemudian kita goreng hingga coklat keemasan. Jika sisi bawahnya sudah coklat, bisa dibalik ya teman-teman biar matangnya merata dan enggak gosong. Oke, kalau sudah matang merata bisa diangkat dan ditiriskan. Ini setelah aku goreng semua ya teman-teman. Lanjut ambil 1 buah roti tawar tadi yang sudah digoreng, kemudian kita potong bagian tengahnya ya teman-teman, kemudian potong kembali, jadi 1 roti itu kita potong menjadi 4 ya, dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Ini penampilannya setelah kita potong-potong ya teman-teman. Ini bisa banget buat ide jualan ataupun sekedar cemilan saat bersantai dengan keluarga tercinta ya. Kalau mau dibuat ide jualan, kita kemas menggunakan mika ya. Ini aku menggunakan mika ukuran 7C. Kita kasih 1 saset sambal atau saus ya teman-teman. Kemudian kita beri 3 buah roti mata sosis seperti ini ya teman-teman. Ini bisa dijual dengan harga 2.000-an ya, atau bisa juga disesuaikan dengan modal di daerah teman-teman masing-masing. Ini mau aku icip-icip dulu ya teman-teman, ternyata rasanya enak banget. Anak-anak pasti suka ya penampilan